Halo semuanya, aku Cunmutia. Aku Sofia. Aku Intan. Aku Putri. Aku Syazbina. Aku Alfa. Kami dari kelompok 2. Kalau benar-benar istana pengen mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati. Kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli di tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Sedang berada di masa sulit. Dalam beberapa minggu terakhir, bencana alam terjadi di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Takengon, Gaya Luas hingga sekitarannya. Ironisnya, banyak sekali warga yang kelaparan dan kehausan tanpa air bersih. Dan ironisnya, bantuan cepat datang dari rakyat untuk rakyat, bukan dari pemerintah untuk rakyat. Fenomena ini membuat kita bertanya mengapa respon pemerintah sangatlah lambat. Inilah titik penting yang menghubungkan kita pada tema video ini, yaitu dampak digital government terhadap kinerja pemerintah, organisasi yang sudah seharusnya lebih efektif dan juga efisien. Kinerja organisasi publik diukur dari kemampuan menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, dan juga tepat sasaran. Ada 4 komponen utama. Yang pertama itu efektivitas, efisiensi, transparansi, dan juga responsivitas. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih lambat, terutama dalam situasi darurat. Seperti musibah banjir yang terjadi di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar menjadi bukti bahwa tanpa sistem data digital secara real time, tanpa sistem penanganan dini, dan juga tanpa dashboard terpadu, pemerintah tidak tahu secara akurat berapa jumlah korban, kebutuhan yang dibutuhkan, dan juga wilayah mana yang paling krisis. Inilah alasan mengapa digital government bukan menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak di era sekarang. Dan secara teoritis, dampak digital government memiliki dampak yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja organisasi. Dampak yang pertama adalah meningkatkan efektivitas. Dengan data yang terkumpul secara otomatis, organisasi dapat mengambil keputusan secara terbuka dan berdasarkan bukti, bukan perkiraan. Dalam bencana, data real time sangat penting untuk menentukan prioritas bantuan. Dampak yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Proses yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Jadi, jika sistem digital sudah matang, pemerintah tidak perlu menunggu rapat berjam-jam di tengah darurat. Semua keputusan dapat keluar berdasarkan data yang terpampang di dashboard digital. Dampak ketiga dari digital government adalah meningkatkan transparansi, di mana setiap transaksi, pergerakan logistik, atau penyaluran bantuan akan tercatat secara otomatis. Nah, ini mencegah terjadinya manipulasi data atau penyalahgunaan anggaran. Dampak keempat adalah meningkatkan responsivitas pelayanan publik.
Jika sistem digital terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui secara cepat di mana lokasi kejadian yang paling parah, lalu menyalurkan bantuan secara terarah dan memonitor apakah bantuan itu sudah tiba atau belum di lokasi kejadian tersebut. Nah, melihat dari respon yang lambat pada bencana yang terjadi minggu lalu, itu menunjukkan bahwa sistem digitalisasi seperti ini itu masih belum optimal di Indonesia sendiri. Tanpa digitalisasi, pemerintah akan selalu tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang langsung bergerak. Beberapa daerah sebenarnya sudah mulai menerapkan digital government. Contohnya seperti OSS yang mempermudah surat izin usaha, mobil JKN yang mempermudah layanan kesehatan, serta beberapa kota yang sudah memakai sistem pelaporan online. Namun implementasinya itu belum merata, terutama dalam konteks penanganan bencana. Sebagai perbandingan, seperti di negara Estonia dan Korea Selatan sudah menggunakan sistem digital untuk memantau kondisi masyarakat secara real time, yang dimana Estonia bisa melaporkan pajak dalam waktu 5 menit, dan Korea Selatan bahkan menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan kota saat darurat. Bencana yang terjadi baru-baru ini memberikan pelajaran penting, di mana Indonesia belum sepenuhnya memiliki digital government yang efektif. Ketika teknologi tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka masyarakat yang menjadi korban. Respon yang lambat, data yang tidak akurat, dan koordinasi yang terbelit-belit. Karena itu, Indonesia harus mempercepat digital government agar kinerja organisasi publik benar-benar efektif dan efisien, bukan hanya di atas kertas, tetapi terasa nyata bagi masyarakat, terutama bagi yang paling membutuhkan. Digital government bukan hanya sekedar inovasi, ini adalah kebutuhan bangsa dan masa depan pelayanan publik bergantung pada itu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Sekian materi video dari kami. Terima kasih sudah menonton.